jumpa lagi di channel Stikes Health Education aktual terpercaya. Apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat baik secara fisik dan finansial, agar aktivitas dan rasa aman dan nyaman mengurangi stres tetap milik Anda. Di kesempatan jumpa kita kali ini, saya Puput Adelia hadirkan produk kesehatan AFC sebagai solusi sehat dan bisnis cuan terbesar. Sinergi Balai Karantina Kesehatan Sorong dan Stikes Popo Sorong cegah penyebaran penyakit menular, dan Ketua Stikes mendorong praktek kerja lapangan menyasar perusahaan untuk membantu mahasiswa membangun jaringan relasi mendapatkan pekerjaan. Di tengah melemahnya daya beli masyarakat akibat melemahnya nilai tukar rupiah, tim sains baik dokter, tenaga kesehatan, pebisnis, akademisi, dan perwakilan ninja terbesar AFC Jakarta hadir di Sorong menawarkan produk kesehatan Subsubarasi, Utsikusi, dan Hikari sebagai solusi sehat dan bisnis cuan terbesar karena telah merasakan sendiri manfaatnya. Puluhan warga baik dokter, tenaga kesehatan, akademisi, pebisnis, lansia, dan generasi muda yang menghadiri Lob Opportunity atau peluang usaha yang digagas member AFC Dr. Rahel Deborah Sagrim di Auditorium Stikes hari Kamis 5 Juni. Diajak join atau bergabung dengan AFC karena sudah memberikan banyak bukti. Dr. Ali Bedasaraf, Tommy Numberi misalnya, menyebut produk makanan Subarasi, Utsikusi, Hikari adalah makanan suplemen yang sudah diakui dan memberikan manfaat ekonomi, sehingga banyak dokter melengkapinya dengan resep obat. Memang produk ini sudah ada di dalam buku MIMS. Buku MIMS itu, buku daftar resep itu dokter seluruh dunia pakai. Jadi bukan mengakui, bukan ini barang di luar kedokteran itu tidak. Ini ada, cuma memang ada dokter yang sudah tahu dan paham, ada yang belum. Dan sudah ada paten fungsi, dan juga ini kan makanan. Nah, makanan itu kita boleh makan, boleh tidak. Tapi kalau makan kita cepat sembuh, kayak begitu. Dan ini karena dia sampai suplemen ya, tadi disebut-sebut. Contoh, misalnya, ini kan Stikes kan belajar juga ada namanya ilmu untuk merawat luka, ya kan? Nah, luka itu bisa sembuh cepat kalau kita makan ikan gabus. Kenapa? Karena albuminnya tinggi. Nah, sama juga, sakit stroke, sakit hipertensi, dan sakit metabolik yang lain itu bisa sembuh cepat dengan makan ikan salmon. Ini kan bahan dasarnya dari salmon, sama fluid flow. Gitu. Dan testimoninya juga banyak. Sudah ada paten fungsi, saya kira aman. Pemprakarsa Lob Opportunity Dr. Rahel Deborah Sagrim mengakui telah merasakan manfaatnya sehingga mengajak masyarakat agar tidak ragu join atau bergabung. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ini bisnis bukan tipu, ya. Tidak mungkin kami di sini ada dokter, ada saya, kami para perawat yang mau besar. Kita sekolah mendapatkan gelar dokter, tidak mungkin hanya untuk sebagai tukang jual obat, tidak mungkin ya. Terhadap prospek bisnis dan jaminan produk AFC bagi mereka yang mengkonsumsi dan bekerja berjejaring, diakui Samurai AFC Michael dan perwakilan ninja terbesar Asayamu Family Club Indonesia Riana Darmawan tidak perlu diragukan karena telah menunjukkan banyak bukti.
Kita ini dari kecil sampai kita kuliah, kita cuma diajarin itu kali satu. Artinya selama ini kita kalau kerja, pakai fisik kita satu orang. Kerja dari jam 8 sampai jam 4, jam 5 tiap hari. Misal kita punya gaji 5 juta. Kalau kita punya gaji 10 juta, berarti kita harus kerja 2 kali lipat. Tambah 8 jam lagi, toh berarti 16 jam. Baru bisa tambah 5 juta, 10 juta. Kalau kita mau 15 juta, berarti kita harus lembur lagi 8 jam berikutnya, berarti total kerja 24 jam, dan kita punya gaji 15 juta. Tapi itu tidak mungkin. Makanya banyak orang terperangkap dengan yang namanya gaji pertama di situ. Ya. Nah, di BIS AFC itu rumusnya adalah deret ukur perkalian. Jadi mainnya bilangan 1, bilangan 2, 4, 8, 16, 32. Artinya begini, misal kita bikin namanya network marketing, artinya sebuah jaringan. Ya, kita bikin ada 20 orang dalam satu jaringan ini, semua hanya kerja di AFC 1 jam aja 1 hari. Artinya saya kerja 1 jam, karena saya punya 20 orang dalam organisasi saya, hasilnya adalah 20 jam. Satu orang masing-masing 1 jam dikali 20 orang berarti 20 jam 1 hari. Saya ada orang kerja 8 jam sehari, tapi saya kerja 20 jam 1 hari. Ya. Dikali 30 hari, yang 8 jam kali 30 240 hari, yang saya 20 jam kali 30 hari 600 jam. Ya. Artinya apa? 6.000 jam. Artinya hasil pasti lebih besar saya karena mainnya perkalian dengan banyak orang. Nah, 90% penyakit berasal dari usus. Diabetes, kanker, autoimun, serangan jantung, semua asal dari usus. Tahu ciri-ciri usus orang? Lingkaran pinggang, kalau kalian ukur, yang cewek lebih dari 80, yang cowok lebih dari 90, udah pasti usus. Coba pegang tentunya. Siapa yang pegang kandungan? Itulah ciri-ciri usus orang. Terus apa lagi yang usus orang? Sering jerawatan, gatal-gatal, rambutnya kotor, sering sembeli, susah BAB. Itu semuanya ciri-ciri usus orang. Sering mual, sering gak enak, semua ciri-ciri usus orang. Dan kalau kan gak beres sekarang, suatu saat dia menjadi cancer, dia menjadi diabetes, dia menjadi autoimun, dia menjadi begitu dan begitu. Bagi yang mau berubah, mungkin masih ada keraguan, mungkin kalian ingin mau ngapain, saya tidak perlu itu. Kalau kalian maju untuk berjuang bersama-sama saya, bukan rencana maju kemana kalian beli, tapi yang maju depan, yang pasti juga bersama. Mau nggak? Saya hitung sampai 10, saya saja yang bersama kali ini semua. Kita akan mulai, kita ubah sama-sama lagi semua. Kesehatan dan bisnis sering dianggap dua sisi mata uang, karena kesehatan setiap orang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup, sementara bisnis menawarkan peluang untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Sehingga produk AFC dikampanyekan sebagai solusi sehat dan bisnis cuan terbesar kepada masyarakat Papua Barat Daya. Kepala Balai Karantina Kesehatan Sorong menandatangani nota kesepahaman dan kerjasama pendidikan dengan Ketua Stikes Dr. Martin Sagrim dan Ketua Prodi Kesmas Stikes Dr. Sadiana Pangaribuan untuk mencegah penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah dan mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk mendukung lingkungan belajar inovatif dan berdampak bagi masyarakat. Kepala Balai Karantina Kesehatan Sorong Agung Budiono SKM MKM selesai penandatanganan menandaskan untuk mengintervensi epidemiologi penundaan perpindahan orang dan barang di periode tertentu untuk mencegah penularan penyakit dibutuhkan kolaborasi lintas sektor sehingga dipandang perlu ditandatangani nota kesepahaman dan kerjasama dengan Stikes. Stikes sebagai lembaga pencetak tenaga epidemiologi profesional dibutuhkan Balai Karantina Kesehatan untuk membantu tugas yang diemban karena core bisnis balai adalah mencegah masuk keluar penyakit menular yang berpotensi mewabah melalui alat angkut dan barang di bandara, pelabuhan, dan daerah perbatasan sehingga dibutuhkan informasi cepat.
penyakit yang berpotensial wabah, ada penyakit yang emergensi, sifatnya adalah penyakit baru, penyakit yang muncul kembali, penyakit yang sudah lama tapi sekarang muncul kembali, dan penyakit-penyakit yang terlupakan, ya, penyakit yang baru seperti flu burung, seperti mambruk, seperti penyakit yang di wilayah-wilayah dari Afrika, meningitis. Nah, inilah penyakit-penyakit menular yang berpotensial wabah. Jadi penyakit ini mudah menyerang dan mudah tersebar. Yang kita butuhkan dari masyarakat yang utama adalah berita awal saja, informasi awal di wilayah A atau keluarga saya ada yang terserang sakit seperti ini dengan gejala-gejala batuk, panas dan sebagainya. Dan ini tidak lama dari satu orang kok langsung menyebar ke yang lainnya. Nah, informasi awal inilah sebagai informasi penting bagi kami untuk kita tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan epidemiologi di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks itu apa yang dibutuhkan dari Stikes? Dari Stikes dibutuhkan tenaga-tenaga yang memiliki pengetahuan terkait dengan epidemiologi, dengan penyebaran penyakit. Ketua Stikes Papua Sorong Dr. Martin Sagrim menyambut baik langkah Balai Karantina Kesehatan Sorong karena mendorong program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, menciptakan lingkungan belajar inovatif, menjadikan kampus Stikes sebagai kampus berdampak. Di dalam visi-visi institusi bahwa program studi atau institusi hadir ini untuk bisa melihat permasalahan global bahkan lokal berbasis budaya dan juga tentang permasalahan masalah kesehatan masyarakat di tanah Papua. Salah satunya adalah penyakit dari tropis kita yaitu ada 7 penyakit tropis kita yang disebut HTB malaria, sudah 3, demam berdarah, demam tifoid, flu burung, yang sekarang adalah COVID. Ini adalah penyakit-penyakit daerah tropis. Dibutuhkan tenaga-tenaga surveillance, tenaga balai karantina kesehatan. Ini bersikap. Tadi sudah disampaikan bahwa lokasi-lokasinya di mana? Di bandara, di pelabuhan, apalagi daerah-daerah yang berhadapan dengan negara tetangga. Ini kita waspada. Penandatanganan nota kesepahaman dan kerjasama Prodikesmas dihadiri Ketua Tim Kerja 1 Balai Karantina Kesehatan Sorong, Robinson Lahati, dan Wakil Ketua 3 Stikes Papua Sorong, Muhammad Faisal Arianto, dan Direktur Cendrawasih Training Center Stikes, Irma Idris. Ketua Stikes Papua Sorong, Dr. Martin Sagrim SKM MKes, mendorong prodi kesehatan masyarakat berluas praktek kerja mahasiswa di perusahaan dan organisasi non-profit untuk membantu mahasiswa membangun jaringan relasi untuk mendapatkan pekerjaan di mana mahasiswa berpraktek. Dorongan Ketua Stikes Papua Sorong Dr. Martin Sagrim disampaikan menanggapi praktek kerja lapangan mahasiswa Prodi Kesmas yang hanya difokuskan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong dan Puskesmas Sorong Barat. Ditemui selesai seminar PKL mahasiswa di ruang rapat Yonas Manibela, alumni S3 Unhas ini menandaskan praktek kerja lapangan tidak hanya memperkuat keterampilan praktis tetapi juga pengalaman kerja, sehingga perlu diperluas ke perusahaan agar bisa membantu mahasiswa membangun jaringan relasi yang memungkinkan bisa bekerja di perusahaan tempat mahasiswa berpraktek. Mahasiswa kesehatan masyarakat itu mahasiswa mempelajari multidisipliner, bukan hanya kesehatan masyarakat,
bukan hanya ilmu kesehatan, bukan hanya masalah penyakit menular dan tidak menular, tetapi tentang pembiayaan kesehatan, tentang administrasi kesehatan, tentang politik, tentang hukum, tentang antropologi, tentang perbankan. Jadi itu ada 24 bidang yang ditekuni dipelajari oleh sarjana kesehatan masyarakat. Jadi mereka punya ruang gerak dalam bekerja di dunia usaha, dunia industri sampai pada dunia kerja kesehatan, sangat terbuka lebar dan sangat siap. Pertanyaan yang mendasar sementara ini orang bilang sarjana banyak menganggur apa segala macam. Ada dua hal. Yang pertama, ya, demand di masyarakat. Ya, semakin tinggi tetapi suplainya juga terbatas. Dibatasi dengan berbagai hal. Yang kedua, dari mahasiswa atau lulusan itu sendiri. Dia kalau dia lebih berkreatif lebih, dia punya keberhasilan jauh lebih terbuka dan dia ada di mana-mana dan dia bekerja di mana-mana. Dorongan Ketua Stikes dilandaskan pada pendalaman laporan mahasiswa oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Agustinus Wabia dan Ketua Prodi Kesmas Dr. Saryana Pangaribuan serta Direktur Cendrawasih Training Center Irma Idris. Kesuksesan tidak datang kepada kita, tetapi mengejarnya dengan kerja keras dan tekun melaksanakannya. Mulailah sekarang, karena setiap langkah kecil menuju tujuan adalah kemajuan yang berharga. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan channel ini.